Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membahas tentang mengenal diri dalam public speaking itu seperti apa. Dan ada satu lagi yaitu mengenal audience. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam public speaking tidak hanya diperlukan keterampilan dan kemampuan kita dalam menyusun strategi public speaking kita, tapi juga bagaimana kita terlebih dahulu mengenal dan memahami seperti apa diri kita dan juga audiens kita. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang dua hal itu dan mari kita bahas bersama. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah tentang psikologi ya, atau komunikasi psikologi kalau nggak salah ya. Nah, di situ mungkin ada beberapa materi terkait dengan mengenal diri ya. Di sini Mbak Ida coba kutip tentang teorinya Johari Window yang mengatakan atau mengenalkan konsep diri kita itu memiliki 4 jendela, teman-teman. 4 jendela itu apa? Yang pertama adalah open area, di mana kita itu mengenal diri kita dan publik juga tahu tentang kita karena itu terlihat secara luaran. Misalnya, Mbak Ida tuh terlihat secara luarannya cowakan misalnya ya, atau teman-teman ada teman yang periang, ada yang humoris gitu, dan itu terlihat secara kasat mata. Nah, itu adalah konteks yang open area. Ada juga konteks yang blind area, di mana kita itu tidak mengetahui seperti apa potensi kita, ya. Nah, konteks yang ini itu ada kemungkinan di mana orang lain yang mungkin justru mengetahui potensi kita. Misalnya ada teman Mbak Ida namanya X misalnya ya. Setelah kita kenal, setelah kita ngobrol bareng, ternyata si doi itu memiliki potensi bahwa dia bisa menyanyi, atau ternyata dia punya kemampuan dalam menceritakan atau membuat alur cerita itu mantap gitu ya. Nah, untuk itu saya sebagai temannya biasanya akan memberikan masukan kepada si X tadi untuk agar dia bisa improve herself gitu ya. Jadi potensi orang-orang dengan konteks yang blind area ini dimungkinkan untuk kalian atau kita yang mempunyai potensi ini agar mau untuk menerima masukan dari teman-teman atau orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah hidden area. Nah, hidden area ini adalah konteks di mana kita menutupi potensi. Ada mungkin teman-teman ya, ketika yang ditanya misalnya dalam kelas atau misalnya kalian ada seminar gitu, ada saat ketika kalian ditanya oleh pembicara tapi kemudian pura-pura nunduk, padahal di benak kalian sudah ada gagasan atau opini yang sebenarnya sudah berkecamuk di dalam gitu ya, atau potensi di mana sebenarnya aku pengen loh jadi pembicara di suatu acara gitu, tapi kemudian kalian malu. Nah, konteks malu atau hal-hal yang kalian coba tutupi itu adalah area hidden yang sebetulnya ketika kita mengetahui dan kita kemas dengan baik, itu potensi kita akan bisa keluar, teman-teman. Dan yang terakhir adalah konsep unknown area. Konsep ini adalah di mana kita dan orang lain itu tidak mengetahui bagaimana potensi kita, ya. Bagaimana karakter atau potensi yang sebenarnya ada di dalam diri kita, sehingga dalam konteks ini kelihatannya hitam gitu. Aku kok kayaknya nggak punya potensi apa-apa nih di dalam misalnya mau public speaking kah atau kemampuan yang lain, sehingga di sini kita harus mengeksplor terus diri kita dan potensi kita. Seperti itu, teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan memahami bagaimana kita selain mengerti konsep yang 4 itu tadi, kita juga harus mampu mengerti keadaan diri kita, baik itu secara psikis,
secara fisik ya, karena kesiapan mental dan kesiapan fisik itu diperlukan terutama dalam public speaking ya. Bagaimana kekuatan kita, bagaimana keadaan kondisi tubuh kita, atau dari segi psikis pun apakah kita siap untuk melakukan misalnya suatu konsep berbicara di depan publik misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga ada teori tentang, kalau Mbak Ida mengatakan itu adalah konsep make up ya, mengenal diri, M-nya, A-nya adalah attractivity, kemudian C-nya adalah credibility, kemudian P-nya adalah power. Sehingga dalam konteks kita mengenal diri itu harus ada M, C, A, P yang kemudian mendukung diri kita untuk memproses itu. Bagaimana kita kemudian mampu memiliki credibility. Credibility itu apa sih? Credibility itu adalah konsep di mana kita mempunyai potensi untuk dipercaya atau baik atas potensi kita, baik atas kapasitas kita, ataupun dalam gagasan di mana orang itu trust kepada segala hal yang kita perbuat. Perlu diingat teman-teman bahwa public speaker itu tidak akan dipercaya ketika kita adalah tipikal yang mudah membohongi orang atau bukan orang yang trusted gitu ya. Sehingga credibility itu akan terbentuk bisa dari diri kita secara personal, bagaimana kita mengenal tadi dari potensi yang 4 tadi, kemudian kita kembangkan, dan juga dari apa yang penguasaan materi kita yang kita persiapkan. Jadi kita siap dulu materinya, kemudian yang tadi akhirnya A-nya adalah membangun attractiveness dan P-nya adalah power tadi ya. Nanti mungkin akan dibahas lebih jauh di video selanjutnya. Tapi untuk yang mengenal diri sendiri itu yang terutama adalah setelah kita memberi kekuatan terhadap diri bahwa kita mampu, yang selanjutnya adalah kita mengenali kekuatan kita dan juga rasa cemas kita. Misalnya kalian takut akan suatu hal, misalnya teman-teman ya, ada teman-teman yang butuh pemanasan dulu ketika melakukan public speaking gitu ya, karena misalnya ada potensi ketakutan terlihat buruk ya, sehingga perlu warming up gitu. Kemudian membuat diri kita untuk rileks dan tenang ya. Pastikan bahwa kalian paham dan mampu mengenali diri kalian dalam keadaan yang aku sudah tenang nih, aku sudah bisa mengatur nafasku, sehingga ketika nafas itu sudah bagus, intonasi suara kita atau kecepatan kita bicara juga akan memudahkan kita untuk menghandle diri kita dalam berbicara di depan publik. Selain itu, jenis suara juga dibutuhkan untuk kita mengenali bagaimana, apakah suara kita terlalu cempreng, apakah suara kita termasuk suara yang basis gitu ya, sehingga ketika kita membutuhkan mic ya, untuk membantu atau support suara kita bisa memberi jarak yang pas. Ketika suara kita tinggi atau tipikal yang sangat tinggi dan cempreng, itu kan kita bisa menguasai dengan suara perut misalnya. Kemudian pastikan mic itu tidak terlalu dekat, jangan ditempelkan di bibir ya, gitu teman-teman, karena nanti bebeb suaranya. Jadi pastikan tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat gitu. Dan biasanya kalau di offline gitu, teman-teman sebelum datang pastikan untuk checking ya suara kalian seperti apa. Kemudian mengenali bagaimana tipikal bahasa tubuh kita. Kayak misalnya yang saya lakukan sekarang. Saya misalnya kebiasa muter gitu ya kalau di depan orang gitu ya. Tapi karena harus duduk, tipikalnya saya akan menggunakan tangan untuk mengimbangi
gerakan saya. Nah, itu kenali dengan baik teman-teman bagaimana pergerakan tangan kita, apakah nantinya cukup mengganggu karena terlalu banyak gerakan tangan atau seperti apa, sehingga dengan seperti itu kita bisa melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam bagaimana kita mengenal audiens kita, ya. Jadi selain kita mengenal diri kita juga perlu mengenal audiens kita itu siapa dan bagaimana, gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui latar belakang audiens kita. Apakah dan bagaimanakah misalnya budaya dari target kita, pembicara kita, kemudian pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Karena kita tidak bisa menyamakan misalnya ketika audiens kita adalah anak SD misalnya atau anak SMA dengan misalnya orang tua, ya. Jadi kita harus pastikan dengan kita mengetahui rentan atau latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya audiens itu kita bisa mampu menyesuaikan dari konten, dari bahasa dan lain-lainnya, ya. Kemudian tujuan audiens itu untuk datang ke acara kita atau mendengarkan kita itu apa, gitu. Sehingga misalnya jangan salah ketika misalnya kita diundang sebagai pembicara di webinar atau misalnya seminar tentang public speaking misalnya, ya. Tapi kemudian yang kita bahas adalah tentang bagaimana konteks yang lain, ya. Itu kan nggak pas, ya. Jadinya harusnya kita tahu tujuan audiens untuk datang ke situ tuh, oh ya, untuk pelatihan public speaking apa saja yang mereka ingin tahu, gitu ya. Biasanya kalau pembicara di awal selain interaksi itu kita akan tanyakan, samakan persepsi apa saja sih yang mau kita bahas hari ini teman-teman, misalnya seperti itu, atau Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga nantinya kita akan bisa menyesuaikan atau tujuan kita dengan audiens. Kemudian selain itu adalah latar belakang terkait dengan umur juga penting, ya. Sama kayak yang tadi Mbak Ida jelaskan bahwa perlu ada pengetahuan terkait dengan latar belakang sosial budaya, kemudian demografi, ya, psikografi dari audiens itu juga penting, serta terkait dengan jumlah audiensnya. Apakah kita akan menghadapi jumlah audiens yang besar atau cukup kelompok kecil atau seperti apa, sehingga persiapan dari kita terkait dengan materi, terkait dengan interaksi atau gimmick nantinya bisa kita sesuaikan dengan audiens kita, begitu. Kemudian selain itu teman-teman, kita perlu tahu nih, ada beberapa tipe dari audiens kita. Ada 7 tipe yang secara umum diketahui. Yang pertama adalah si sweetie atau sip, ya. Kemudian si hotshot, ya. Kemudian sniper atau pengkritik. Kemudian ada clown yang suka menghibur atau konteksnya bercanda. Kemudian ada si cool, yang cool, gitu ya. Dan si black cloud. Yang terakhir adalah si unwanted panelist, ya. Kita coba bahas satu-satu. Apa itu si sweetie atau si sip, ya? Di si sweetie atau sip ini adalah tipikal orang atau pendengar atau audiens yang hanya berfokus pada apa saja yang dikatakan oleh pembicara. Jadi kesannya dia itu penurut. Kemudian konteksnya dia positif terhadap si pembicara. Ketika dia membuka obrolan, ketika diinteraksi, ya, biasanya dia hanya akan melakukan konfirmasi atas apa yang disampaikan oleh pembicara, seperti itu. Kemudian dalam konteksnya dia biasanya akan terus mempercayai pembicara dalam konteks ketika pembicara itu kompeten di topiknya, ya. Tapi dia akan berbalik menjadi
jauh dari kita ketika kita sebagai pembicara, ketika dia merasa pembicara itu tidak kompeten gitu. Jadi hati-hati teman-teman, bahwa kadangkala si Sweety ini di depan dia baik, tapi ketika dia merasa kita tidak kompeten, kita akan tidak dipercaya atau dijauhi gitu ya, dalam tanda kutip. Dia akan berubah menjadi tipe yang lain gitu. Tapi biasanya kebanyakan dari tipikal ini adalah positif dan dia pencatat biasanya. Yang kedua adalah si hotshot ya. Si hotshot ini adalah tipikal audience yang punya percaya diri dan rasa nyaman ketika ada di dalam suatu seminar atau di dalam suatu kelompok pembicaraan gitu ya teman-teman ya. Mereka akan mendengarkan dengan seksama gitu, kemudian akan sangat mudah berpartisipasi dalam setiap interaksi, dan tipikal yang support gitu. Tapi kemudian ada beberapa catatan ketika kita di dalam pembicaraan kita ada tipikal audience yang ini adalah terkait dengan ide-ide yang keluar secara alami ya, dan partisipasi mereka ya. Kemudian ajak mereka untuk berinteraksi bagaimana kesan misalnya tentang topik kalian, sehingga tipikal ini diharapkan mampu berkolaborasi dan mensupport kita dalam seminar atau suatu pembicaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe si sniper. Nah, si sniper ini adalah tipe yang dalam tanda kutip mungkin negatif, tapi juga kita ketika bisa mengakalinya, kita bisa membuat semuanya berjalan baik gitu. Karena tipikalnya dia adalah tipikal yang sinis, yang mungkin secara kita selama kita membawakan acara atau melakukan pembahasan materi, dia hanya melipat tangannya atau memicingkan mata misalnya seperti itu, atau pura-pura tidak mendengarkan. Padahal biasanya tipikal ini adalah tipikal yang dia ingin mencari kesempatan untuk melakukan kritik terhadap topik atau bahasan yang sedang dipaparkan oleh si pembicara gitu. Jadi dia merasa dirinya itu biasanya lebih ya, sehingga ada celah di mana dia menginginkan untuk berpartisipasi secara kritis gitu. Nah, cara untuk menangani tipikal sniper ini teman-teman, teman-teman tunjukkan keahlian Anda dengan rasa percaya diri tentunya, kemudian mengingatkan bahwa sebenarnya ketika dia menanyai teman-teman terkait suatu hal, jangan merasa drop ya, bahwa wah itu aku tidak bisa, tapi coba kita ambil bahwa kita mampu dengan misalnya ketika kita tidak bisa ya, kita bisa lempar ke audience dan kita bisa mencari sudut pandang yang lain, support dari audience, sehingga terlihat bahwa si sniper ini tidak akan secara ketus menunjuk bahwa itu adalah pendapat Anda seorang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipikal clown. Tipikal ini adalah tipikal yang ceria, yang humoris, yang suka bercanda. Mungkin di antara kita ada teman-teman yang tipikal itu ya, sukanya berisik di kelas, ngomong di keluar konteks ya, kadang keluar konteks kayak gitu. Tapi kemudian tipikal ini sebenarnya adalah tipikal yang sebenarnya menarik untuk menjadi pimpinan di suatu kelompok pembicaraan atau diskusi, ketika kita mampu mengarahkan dia dan sebenarnya kita dia hanya butuh perhatian dari kita gitu teman-teman ya, sehingga dia mampu bersosialisasi dan menggunakan kemampuan itu untuk memimpin kelompok diskusi misalnya atau interaksi dan yang lain.
tipsnya adalah jangan terlalu serius atau berbanding kita melawan atau mengasari mereka, tetapi ajak mereka berinteraksi dan sampaikan bahwa tujuan dari pembicaraan kita adalah X misalnya seperti itu, sehingga harapannya dia bisa berjalan bersama dengan kita untuk menyelesaikan kegiatan kita atau pembicaraan kita. Kemudian yang kedua terakhir adalah si black cloud. Nah, si black cloud ini hampir sama dengan sniper, dia punya bahasa tubuh yang negatif, biasanya dia mengerutkan kening gitu ya, kemudian konteksnya tidak terlalu fokus gitu ya, dan melipat tangan. Tapi sebagian dari orang-orang ini dia sedang sama ya, hampir dia tipikal yang berpikir keras untuk apakah ini relevan untuk saya, apakah pembicaraan ini masuk dengan diri saya atau tidak gitu. Ketika tidak, maka dia hanya akan diam, ya. Dan tipe-tipe ini adalah tipe yang bisa merupakan tipe dari perubahan orang-orang yang merasa bosan ketika si pembicara terlalu banyak berbicara misalnya, atau durasi dari materi itu terlalu panjang ya, sehingga black cloud ini adalah tipikal dari audiens yang seperti itu ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Cara menanganinya adalah mari kita gunakan metode yang berbeda sehingga mereka punya potensi untuk tertarik kepada pembicaraan kita ya. Jadi ajak mereka, motivasi lah mereka dengan energi yang positif, jangan menurunkan energi kita karena konteksnya mereka butuh semangat dan cara atau metode berbicara yang baru gitu. Yang terakhir adalah unwanted panelist, di mana di sini adalah konteksnya sebenarnya adalah pakar atau ahli yang sebenarnya tidak ada di dalam undangan kalian, tapi dia ada di situ. Nah, seperti penyamar ya, dalam tanda kutip. Jadi dia adalah tipikal orang yang sebenarnya punya kepercayaan diri dan tahu tentang materi kita misalnya. Tapi karena mungkin ada satu dan lain hal, dia tidak terlalu mendapatkan respect dari banyak orang gitu teman-teman ya. Kemudian biasanya mereka kalau dalam pembicaraan atau di dalam kelompok diskusi itu terlalu tipikal yang terlalu banyak ngomong ya. Ngomong A tapi panjang kali lebar kali tinggi kali akhirnya luas gitu misalnya. Sehingga dan mereka biasanya adalah tipikal yang selalu menceritakan tentang pengalamannya. Kalau pengalaman saya seperti ini, kalau pengalaman saya seperti ini, sehingga kalau di dalam suatu forum terdapat banyak orang yang unwanted panelist seperti ini, kita akan serasa mendengarkan ribuan pengalaman yang bisa-bisa konteks pembicaraan kita tidak akan terwujud ya. Jadi kita harus bisa mengontrol. Pengalaman boleh, ada pengalaman yang dibagi, tetapi kita sebagai pembicara juga harus mempunyai kemampuan untuk mengontrol itu. Gitu. Itu mungkin teman-teman bahasan kita hari ini tentang bagaimana mengenal diri kita untuk meningkatkan dan mengasah serta mengontrol potensi kita, bagaimana kita harus membuka diri kita, misalnya ada hidden area yang kita ketahui gitu ya, yang tidak kita ketahui, atau tipikal seperti apa yang audiens seperti apa yang akan kita temui saat kita melakukan pembicaraan di depan umum, sehingga hasilnya kita akan bisa mendapatkan suatu public speaking yang konten by konten dan lainnya dengan baik. Seperti itu, mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Mari kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.